bawahnya. Hmm. Nah, karena kita gunain tadi di jurnalnya itu metode centroid, jadi kita pakainya mode centroid. Terus Hmm. menggunakan fungsi plus defus, didapat itu untuk yang COGOW 12-nya itu 0,13, terus COGOW 13-nya itu 0,9388, dan yang OW23 itu 0,2316. Terus kalau dibandingin sama yang di jurnalnya itu terdapat perbedaan tapi nggak terlalu signifikan. Kemudian dilakukan visualisasi defusifikasi. Boleh ke bawah. Menggunakan plot. Uh, nah, terus kita bisa lihat yang garis hitam itu titik centroidnya. Gitu. Mungkin itu aja penjelasan kodenya. Jadi yang dibuat cuma satu model ya? Sterilisasi aja. Uh, itu dibuat empat-empatnya kok, Bu. Oh, di programnya ada empat-empatnya. Oke, Iya. baik. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum dibuka tanya jawab? Selanjutnya kesimpulan. Jadi dari penelitian tersebut, Fuzzy Expert System memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk memodelkan produksi minyak sawit dengan menggunakan pengetahuan dari ekspor kelapa sawit. Ada 4 model menjadi Fuzzy Expert yang menjelaskan hubungan antara jumlah minyak sawit mentah dan penyusutan inti sawit dengan variabel pengolahan yang mempengaruhi kerugian tersebut di setiap stasiun. Model berhasil dikembangkan menggunakan spreadsheet Microsoft Excel dengan menerapkan metode pendekatan centroid of area untuk tahap verifikasi. Hmm. Sudah? Next. Oke, sudah ya. Jangan dulu di stop share screen-nya. Oke, apa ya? Dava, mungkin Dava Noviansa. Silakan bertanya apa? Dava, Eh, silakan. ya, suara saya masuk ya. Masuk ya, silakan. Oke, mungkin dari saya Dava Noviansyah dari kelompok 3. Mungkin saya ingin bertanya. Pertama itu kan tadi di fungsi Python-nya ada yang namanya fungsi kalau nggak salah np.zeros like terus parameternya ya. Saya mau nanya itu fungsinya buat apa ya? Terus yang kedua itu kenapa kalian untuk divasifikasinya itu pakai metode centroid gitu? Kenapa nggak pakai metode yang lain? Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, baik, silakan dijawab. Eh, buat yang pertanyaan nomor 1 tadi, gimana? Yang mana sih? Eh, yang np titik zeros kalau nggak salah ya. Nah ya itu. Nah itu eh, fungsinya buat apa ya? Silakan dijawab. Eh, itu fungsinya buat bikin eh, array apa ya, variabel baru, tapi bentuknya sama kayak array yang OW12, OW13 sama OW23. Itu nanti digunain pas di agregat. Sama di ini juga buat visualisasinya. Hmm. Terus
buat pertanyaan nomor 2, kenapa? Oke, saya tambahin sedikit. Itu namanya inisialisasi. Kalau merunning beberapa kali, ya kan? Nah, itu array-nya selalu dibuat 0, gitu. Jadi namanya inisialisasi. Oke, terus nomor 2. Ya, terima kasih Bu buat bantuannya. Terus buat nomor 2, kenapa pakai Centroid? Karena di jurnal yang di jurnal yang modeling Palm itu dia gunainnya Centroid. Jadi kita cuma ngerujuk sama jurnalnya. Tuh. Makasih. Fungsinya apa kalau yang Centroid di sini? Fungsi yang digunakan apa? Halo? Maksudnya Bu, fungsi. Ya, fungsi yang dipakai untuk meyakinkan bahwa itu adalah COG yang mana? Oh, di jurnalnya Bu. Di fungsinya, di fungsi Oh, oh, pipingnya. itu di misalnya di line 2 yang defusifikasi itu kan. Itu pas dia pas itu di apa argumen ketiganya itu modenya Centroid. Ya, itu ya. Nah, kamu lihat nggak kodenya? Kodenya ngelihat nggak, kan saya udah ajarin di kelas itu cara ngelihat kodenya. Belum? Oke, Eh, udah belum? Belum. udah Bu. Udah. Oke, jadi bisa dilihat ya perhitungan sentroid itu seperti apa gitu. Jadi saya cuma ingin kalian tahu formula yang tadi disampaikan untuk yang integral itu untuk hitung centroid of gravity itu ditulisnya seperti apa gitu kodenya. Jadi eh, kalian lihat di situ. Ada beberapa teknik apa namanya defasifikasi kan selain centroid kan. Nanti Anda bisa ubah-ubah di parameter ketiga. Tapi tolong itu kodenya kan cuma defage ya, functionnya cuma defage. Jadi di situ nanti ada beberapa section apa namanya dari teknik defasifikasinya. Jadi kalian baca apa namanya kodenya itu seperti apa gitu ya, centroid, kemudian mean of maximum dan lain sebagainya. Jadi itu. Oke, baik, makasih. Selanjutnya udah terjawab ya, Dava ya, semuanya ya. Iya, sudah Bu. Terima kasih. Ya, kemudian coba Faiz Prasetyo, silakan tanya. Faiz, ya, Halo, apakah suara saya terdengar? ya masuk, silakan. Oke, boleh. Mungkin izin ya teman-teman bisa digeser ke bawah dikit. Nah, tadi yang di atas di bagian yang, nah ini nih, nah ya. Nah, mungkin di sini di bagian visualisasi defusifikasi itu, eh kalau dari codingan saya pribadi itu sering berubah-ubah seperti itu dari hasil dari defusifikasinya. Nah, mungkin teman-teman bisa sedikit ngejelasin nih kode teman-teman yang visualisasi defusifikasi gitu karena saya pribadi masih agak kurang paham di bagian sininya gitu dari penjelasan teman-teman tadi. Mungkin gitu aja sih. Terima kasih. Oke, silakan. Kalau kurang jelas pertanyaannya silakan ditanyain lagi. Jelas nggak pertanyaannya? Pertama dulu, kalian ngalamin nggak berubah-ubah gambarnya? Buat yang gambarnya berubah itu tergantung input variabelnya Bu. Jadi Ya. saya nggak ngalamin perubahan sih buat kalau output inputnya nggak diubah-ubah.
Ya, mestinya nggak ada perubahan ya. Faiz rubahnya pada saat ngapain? Faiz, saya tanya dulu, kamu ngalamin berubah-ubahnya pada saat kalau dimasukkan input ya jelas pasti berubah kan? Karena Iya proses Ibu. pada saat apa kamu Ya Ibu berubahnya? saat memasukkan inputnya itu Bu. Mungkin di sini tadi kalau dari kata teman saya, mohon maaf Bu, ternyata jadi pada saat saya ngerunning itu teman saya ada yang sedikit ngerubah inputnya gitu Bu. Oh, jadi Jadi udah, mungkin mohon maaf ada salah paham sih mungkin di sini kayaknya Bu tadi Bu. Tadi saya kira emang si grafiknya itu dinamis gitu Bu awalnya. oh, oke. Enggak ya, mestinya ya. Jadi kan itu kan enggak berubah. Itu kan coba mungkin kamu bisa jelasin di kelompok ini ya. Jadi proses defasifikasi itu mulainya seperti apa? Bisa dijelasin lagi konsepnya, tahapannya sebelum masuk defasifikasi. Defasifikasi sendiri apa? Mungkin satu-satu dulu. Silakan. Halo. Kemana ini lama ya? Delay atau gimana gitu? Yang lain deh. Silakan. Defasifikasi itu apa? Raisya, bisa jawab nggak? Defasifikasi apa? Kalau defasifikasi itu yang saya tahu dia itu ngeubah yang udah kita dapetin. Misalkan tadi kita awalnya punya crips, lalu mau kita ubah ke fuzzy itu pakai fazifikasi. Nah, hasil yang udah kita dapetin dalam bentuk fuzzy itu nanti akhirnya tuh bakal kita defasifikasi buat ngehasilin crips output lagi, Bu. Jadi yang tadi crips kita jadiin ke fuzzy, terus fuzzy-nya kita crips lagi gitu. Jadi itu Ya. defasifikasi. Ya. Nah, tadi yang coba naik ke atas gambarnya, Mbak. Ke atas, ke bawah. Nah, ya ini aja. Nah, ini kan ini untuk sterilisasi sama tracing atau satu? Tracing aja? Apa yang mana? Judulnya itu ada sterilisasi sama tracing. Emang dua ya? Iya, Bu, 2. Oke. Ini bisa dijelaskan ya, regionnya. Jadi yang beda warna ini maksudnya apa? Kalau mungkin yang sepahamnya saya, karena kelompok saya juga terkait ini tuh hasil reagentnya itu menunjukkan yang output dari si sterilisasi. Ini kan dia ada 3 output ya, Bu. Dia itu punya punya OW12, OW13, sama OW23. Nah, perbedaan warna di sini tuh dia itu nunjukin eh, apa ya, hasil agregat hasil dari kayak wilayah hasil dari semuanya gitu, yang diwarnain ini gitu. Jadi mereka di clipping karena tadinya dia kan pakai Fmin berarti N, berarti wilayah hasilnya itu di clipping dan menghasilkan yang berwarna ini. Oke. Jadi ini hasil agregasi ya, visualisasi hasil agregasi, bukan? Iya Ibu, visualisasi hasil agregasi hasilnya. Betul. Nah, kalau yang di bawah, coba naik lagi. Sorry, ke bawah. Ya, ke bawah. Nah, tadi kan dijelaskan di bagian apa namanya? Nah, di bagian ini kan perhitungannya aja, ya. Jadi dari area yang dihasilkan dari proses inferensi, kan ada beberapa rule, kemudian ada beberapa rule yang teraktivasi, itu dihitung, kemudian dapat masing-masing hasil inference-nya pada setiap rule, kemudian dijumlahkan, diagregasi, dapat reagent-nya. Kemudian dari reagent itu kita ngitung centroid-nya gitu, karena dipakai di sini model centroid. Maka apa yang garis hitam itu adalah centroid-nya. Nah, yang kita baca itu adalah nilai X-nya. Ya, jadi nilai X-nya yang horizontal. Nah, itu adalah hasil defasifikasi. Jadi makanya defasifikasi tadi ngerubah dari crips fuzzy jadi crips lagi. Jelas ya teman-teman ya? Sampai sini ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ismi, ada yang mau ditanyakan? Silakan nanya, Ismi.
Ismi Fana. Halo, halo Ibu. Sebenarnya tadi saya mau nanya bagian grafiknya sih, Bu, yang pas agregasi, tapi sudah dijelaskan oleh Raisya. Tadi sebenarnya saya agak kurang paham karena warnanya beda-beda itu bagian mananya penjelasannya ini pengklipingannya itu gimana, tapi baru saja dijelaskan Raisya, Bu. Oke, jadi udah jelas sekarang. Ya, sudah lebih jelas insya Allah, Bu. Baik, ya baik. Terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan dasar ya dari saya ya, untuk merefresh lagi nih topiknya ini. Boleh dijelasin lagi nggak kenapa menggunakan metode Fuzzy untuk kasus yang ini? Silakan. Kelompok ini dulu mungkin yang bisa jawab siapa? Apa alasannya kamu menggunakan Fuzzy untuk kasus ini? Silakan jelaskan. Izin menjawab, Bu, mungkin karena pertama-tama di sini inputnya juga menggunakan variabel yang linguistik ya. Jadi yang low, high, short, medium, dan long gitu, Bu. Untuk variabel apa? Bisa, kamu kan udah baca papernya ya. Misalkan kan udah ngerti tuh di apa produksi kelapa sawit itu kayak apa? Bisa lebih detail nggak? Apanya tuh tadi yang low high-nya? Mungkin untuk yang station sterilizing dan tracing itu inputnya yang persentase untuk unripe fruitnya itu ada low sama high. Lalu buat sterilizing time-nya ada short, medium, dan long. Terus ada steam pressure-nya itu low, medium, sama high gitu, Bu. Nah, untuk yang outputnya, misalnya yang oil loss itu oil loss in condensate water itu low, medium, dan high. Terus oil loss in empty bunches-nya itu juga sama low, medium, dan high. Kemudian untuk yang oil loss in the fruits remaining in empty bunches-nya juga sama low, medium, sama high. Jadi ciri atau karakteristik dari problem ini dia menggunakan linguistic variable ya pada apa variabel yang digunakan gitu ya kira-kira ya, dan itu kan memang kuantitas ya apa namanya loss ya, itu tuh loss bukan yang dihitung percentage kan ya, bener ya? Iya, Bu. Jadi misalkan yang dihitung adalah loss, nah loss itu biasanya mungkin lazimnya mereka selalu mengelompokkan itu lossnya rendah, sedang, atau tinggi. Nah seperti itu. Jadi ada kelaziman mereka menyatakan variabel itu, nilainya itu dengan menggunakan linguistik. Nah itu salah satu ciri dari linguistik variabel, fuzzy ya, fuzziness namanya. Jadi variabel yang digunakan itu memiliki karakteristik fuzziness. Jadi itu yang kenapa Anda harus menggunakan fuzzy. Jadi sifat fuzzy itu bisa direpresentasikan dengan fuzziness. Nah, pertanyaan saya berikutnya ada, fuzziness itu kan ada dua macam lah bisa dikategorikannya, ambigu dan imprecise. Dalam konteks ini mana yang memenuhi, ambigu atau imprecise? Low high mediumnya itu ambigu atau imprecise? Jelas ya bedanya ya, saya pernah sampaikan di kelas itu. Dalam konteks ini apa? Yang lain mungkin silakan. Kita diskusi aja kan dari kuliah hari ini. Izin menjawab, Bu. Mungkin imprecise ya, Bu. Imprecise, ya kenapa imprecise? Karena dia udah ada low high-nya, tapi maknanya tuh nggak ambigu gitu. Jadi interpretasinya sama, cuma bahasanya aja yang nggak tahu pasti gitu nilainya berapa. Ya betul. Jadi ini kategorinya adalah imprecise ya untuk fuzziness-nya. Jadi mereka tidak ambigu gitu untuk menginterpretasikan itu, tapi mereka tidak memiliki satu nilai untuk menjelaskan linguistik variabel tersebut gitu. Jadi untuk menjelaskan rendah, itu sedang, tinggi, itu ada beberapa nilai gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan imprecise artinya. Jadi benar dia interpretasinya, tapi tidak precise pada satu nilai gitu ya. Jadi Anda harus paham gitu konteksnya gitu. Karena kan kalau sekarang saya kasih paper Anda niru itu seperti itu, tapi nanti kalau Anda udah
kerja gitu, mungkin kan problemnya Anda harus memformulasikan sendiri seperti itu ya kira-kira. Nah, coba lihat ke bagian membership function-nya deh Mbak. Di mana bisa nunjukin membership function awal itu pada saat fasifikasi. Nah, itu apa? Yang tadi gambarnya aja. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini kan variabel. Jadi kita menggambarkan fasifikasinya. Di sini Anda menggunakan trapezoid, kemudian ada triangular seperti itu. Anda tiru dari paper gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin kalau Anda diminta untuk menjelaskan kenapa variabel itu menggunakan fungsi segitiga atau trapezoid, penjelasannya seperti apa? Silakan. Saya pernah jelasin ya, landasan pembangunan fungsi. Dwi Fitriani Azhari, silakan. Apa penjelasannya? Dwi, bisa nyalain mic-nya? Iya, Bu. Apa penjelasannya? Yang menggunakan landasan pembangunan trapezoid dan apa tadi, Bu? Ya tadi, ini kan fungsinya beda-beda nih. Ada yang pakai Ya. trapezoid, ada yang pakai triangular. Ya, kalau alasan pakainya pasti dari paper. Nah, cuman saya nanya, apa yang menjadi landasan atau bagaimana cara menentukan fungsi membership? Berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan tingkat keanggotaan variabel input dan outputnya, Bu. Mungkin dalam satu himpunan fungsinya. Tingkat keanggotaan itu apa? Membership degree. Iya. Membership degree kan didapat setelah fungsinya ada. Duluan mana? Kalau kamu jawab membership degree, berarti duluan membership degree, baru function, gitu. Kan salah logiknya. Bener? Ya kan? Coba jawabnya pakai logik dong. Masa berdasarkan degree? Kalau berdasarkan degree kan, oke, silakan ini. Siapa itu? Hilal. Apa Lal? Mungkin dari sebaran datanya, Bu. Sebaran datanya. Oke, jadi kalau misalkan nanti gimana ceritanya, bisa dielaborasi nggak penjelasannya? Kalau misal sebarannya bentuknya mirip sebaran Gaussian, maka pakai fungsinya yang Gaussian. Kalau sebarannya mirip segitiga, nanti pakainya yang segitiga. Betul. Jadi itu basisnya ya. Jadi biasanya kalau misalkan Anda belum memiliki fungsi keanggotaan, maka yang Anda perlukan itu adalah Anda mengumpulkan data. Terpaksa harus ngumpulin data, gitu ya. Kemudian dari situ Anda lihat sebaran datanya. Jadi Anda gunakan teknik statistik untuk melihat sebaran datanya seperti apa. Nah, kalau sekiranya memang sebaran datanya itu sifatnya distribusinya itu seperti misalkan trapezoid gitu kan, dia jadi terbuka ke kanan gitu kan ya. Nah, ya udah berarti Anda bisa pakai tuh namanya trapezoid gitu. Jelas ya? Jelas ya Dwi ya? Oke, Bu. Jelas, Bu. Paham ya? Oke, makasih ya Hilal ya. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi setiap konsep itu Anda paham gitu ya. Jadi di mana Anda harus bisa menjelaskan seperti tadi saya tanya di bagian penentuan fungsi, penentuan fuzziness, gitu. Itu hal-hal dasar banget. Jadi kalau Anda udah ngerti, itu Anda nggak akan lupa mestinya gitu ya. Jadi lain halnya kalau Anda nggak paham, pasti Anda akan lupa sekali lagi seperti itu. Baik. Nah, mungkin ada yang mau nanya lagi sebelum saya pindah ke kelompok yang berikutnya dari teman-teman di sini.
Cukup jelas ya? Oke. Baik, terima kasih ya kelompok 7 ya. Jadi presentasinya dan hasil tugasnya juga sangat baik. Jadi nanti eh, bisa apa namanya kamu pelajari lagi lebih dalam. Kira-kira ya ujian dari saya modelnya seperti itu. Jadi dikasih apa namanya studi kasus gitu kan, kemudian ada ngitung, falsifikasi. Jadi saya harap Anda tahu juga perhitungan manualnya gitu, karena ujian kan nggak bikin program ya. Jadi Anda biasanya diminta itu hasil output dari perhitungan manual ya. Baik, yang ngerjain paper kedua siapa? Kan ada 2 paper tuh. Silakan, yang ngerjain paper kedua. Saya kan nggak punya listnya. Jangan diam aja, ntar susah. Sok. Ini kan kita diskusi aja ya. Jadi penilaiannya nanti bisa belakangan. Yang penting Anda bisa jelasin, berbagi dulu. Ada yang ngerjain kelompok yang paper yang kedua? Ya, silakan dikirim ke listnya situ. Di chat aja. Oke, baik. Column oil. Oke, kelompok 2 ya berarti ya. Udah selesai belum kelompok 2? Rahmat, Ilham. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Saya kasih aksesnya. Rahmat, Ilham ada. Selamat hadir, Bu. Oke, baik. Andiana. Delay apa? Enggak deh kayaknya. Andiana. Ada tuh. Hadir kamu? Woi, diam aja. Andiana. Irfan. Hadir, Bu. Oke. Naufal. Naufal? Nggak hadir ya? Naufal nggak ada ya? Madu, bukan berarti. Oke, Arik. Hadir, Bu. Oke, siapa yang mau presentasi? Silakan. Saya kasih aksesnya. Siapa yang mau slideshow? Mungkin kita bareng-bareng sekelompok, Bu, bakal Ya, yang mau presentasi. slideshow-nya siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Bisa? Oke. Apa sudah terlihat, Bu? Ya, udah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan Sorry, Mas. mempresentasikan. Ya, Ditampilkan dulu di slideshow. oh iya, baik, Bu. Bagian atas. Udah. Tuh yang atas, paling atas. Oke, sip. Oke, silakan. Oh iya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yeni. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan paper penelitian yang kami bahas, yaitu Mamdani Fuzzy Rule Based Model for Psychological Research. Berikut
anggota dari kelompok kami ada Rahmat Ilham Sani dengan NIM yang tertera, kemudian ada Andiana, selanjutnya ada Irfan Alamsyah, Naufal Akbar, dan terakhir ada saya, Muhammad Arif Rapi. Di presentasi kali ini kami akan membahas latar belakang, kemudian tujuan, kemudian model yang dikembangkan, kemudian data collection, kemudian performance analysis, dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama, di latar belakang terlebih dahulu. Jadi, latar belakang dari penelitian ini adalah subjektivitas dari responden yang seringkali menjadi tantangan besar dalam pengukuran psikologis karena adanya ambiguitas dan ketidakpastian yang melekat. Oleh karena itu, logika fuzzy merupakan pendekatan yang cukup efektif dalam mengelola ketidakpastian ini dan memberikan solusi bagi sistem yang kompleks dan ambigu, seperti pengukuran sifat psikologis pada manusia. Dalam penelitian ini, logika fuzzy yang dikembangkan ada dua model untuk mengevaluasi dua dimensi kepribadian utama. Yang pertama adalah neuroticisme yang cenderung dengan kebahagiaan dan mohon maaf yang cenderung dengan ketidakbahagiaan dan extraversion yang cenderung dengan kebahagiaan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi keambiguitasan dan juga ketidakpastian yang sering muncul dalam memprediksi parameter psikologis seperti neuroticisme, Recording in extraversion, progress. kemudian anxiety atau kecemasan, kemudian juga meningkatkan akurasi dalam memprediksi tingkat kecemasan dengan mengubah raw score, neuroticisme, dan extraversion menjadi standar score yang tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dalam memprediksi tingkat kecemasan. Untuk data collection pada penelitian ini adalah dari partisipan 22 mahasiswa magister tingkat akhir, tepatnya 10 pria dan 12 wanita Departemen Departemen Matematik, Statistika, dan Computer Science di eh, Universitas Universitas GB Van University of Agriculture and Technology. Dan kemudian eh, di sini digunakan instrumen database, yaitu ada dua. Yang pertama ada MPI, yang kedua ada SCAT. Yang keduanya merupakan kuesioner. Untuk MPI itu kuesioner yang memberikan pilihan jawaban pada responden, yaitu yes, uncertain, atau no. Dan untuk SCAT hanya jawaban yes or no saja. Selanjutnya Ilham. Oke. Suara saya terdengar karena jaringan agak sedikit bermasalah. Ada kan ya? Oke, masuk. Ya, masuk. Oke. Jadi di sini ada bagian model kita masuk. Jadi kita akan membahas tiga di paper ini. Yang pertama itu ada neuroticism model, extraversion, dan anxiety. Nah, jadi kita akan memodelkan secara triangular untuk input-outputnya, lalu minimum dan maksimum metodenya untuk fuzzy inferencing dan centroidnya untuk defuzzy. Oke, boleh dilanjutkan? Nah, mungkin boleh dibuka programnya aja langsung biar bisa jelas. Oke, sebentar. Ya.
Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan. Pertama-tama tentunya kita akan menginstal dulu library Skisit Fuzzy. Lalu kita akan import semua yang diperlukan. Di sini kami memakai NumPy, skfuzzy, dan matplotlib. Nah, setelahnya jika kita melihat dari paper, ini akan terdapat beberapa graf ya yang ditampilkan untuk data, sehingga kita akan mengambil data dari yang ditampilkan di graf itu. Jadi graf sendiri yang kita bikin, yang kita buat untuk keperluan selanjutnya. Di sini ada beberapa, yaitu ada fungsi untuk neuro dulu, lalu yang kita lambangkan sebagai A untuk raw neuro, lalu kita mempunyai juga standar untuk standarnya kita definisikan sebagai B, lalu boleh di scroll ke bawah. Nah, setelah kita menggunakan plot, kita akan menampilkan grafnya seperti gambar di bawah. Ya, ini kurang lebih sama seperti gambar yang ada pada paper. Lalu kita akan yang boleh scroll lagi ke bawah. Nah, ini adalah bagian untuk extro. Sama seperti neuro tadi, kita juga mempunyai nilai raw-nya. Lalu yang kita tambahkan dengan C, lalu kita punya juga dengan nilai standarnya, yaitu kita namakan di sini dengan D. Boleh scroll lagi ke bawah. Nah, ini adalah gambarnya yang juga mengambil dari paper. Dan juga di sini karena kita mengambil dari paper, ada beberapa titik yang tidak bisa precise begitu. Seperti pada titik di antara 30 hingga 35. Itu tidak precise lokasinya. Saya juga kurang tahu itu apakah 33 apa 32. Karena di paper juga tidak dijelaskan secara detail untuk angka-angka sendiri. Jadi saya menebak-nebak dari lokasinya saja. Oke, jadi mungkin terdapat perbedaan dengan kelompok lain. Oke, mungkin boleh ke bawah lagi. Nah, jadi di sini kita akan mendeklarasi untuk membership function-nya dengan fungsi interrupt membership. Jadi di sini kita akan mengambil nilai raw-nya, lalu dengan nilai raw-nya, maksud saya dengan nilai skornya. Jadi akan didapatkan degree-degree yang terkait untuk neuroticism yang itu A, lalu dengan extro, yaitu C. Oke, boleh ke bawah lagi. Lalu setelah degree-degree didapatkan, kita akan lanjut ke bagian rule base. Nah, di bagian rule base ini, kita akan membuat active rule-nya dari si standar skornya, yaitu B dan D. Untuk neuro itu adalah B1 hingga B4, lalu extro itu adalah D1 hingga D4. Itu kita menggunakan max untuk logika OR-nya, lalu min untuk logika R-nya. Nah, kita akan menggabungkan degree-degree-nya tersebut sehingga menjadi sebuah active rule. Oke, boleh scroll ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal setelah kita melakukan rule base tadi, lalu langkah selanjutnya itu kita akan menggabungkan semua rule base tadi menggunakan agregasi. Di sini sudah ada fungsinya untuk standar agregasinya untuk masing-masing neuron dan extro, seperti kalkulasinya itu Fmax, di mana kita akan melakukan Fmax lagi di dalamnya secara untuk masing-masing si standar activation-nya. Oke. Setelah didapatkan, kita akan melakukan defuzzy dengan fungsi centroid atau dengan metode centroid, itu dengan neuro standar score kita melakukan defuzz-nya tadi. Lalu kita akan mengeprint standar score tadi. Itu di sini kita mendapatkan nilai 46,9 dan 47,6. Oke, boleh ke bawah lagi. Nah, setelah mendapatkan standar score tadi, kita akan melakukan visualisasi lagi seperti yang sudah dijelaskan kelompok sebelumnya. Kita menggunakan array yaitu n to zeros dengan beberapa fungsi terkait untuk menampilkan fungsi agregasi dan defuzzy-nya sehingga akan menghasilkan itu yang bawah, gambaran di bawah ini. Baiklah, untuk yang kedua juga sepertinya sama saja, tapi ini membahas tentang anxiety, jadi kurang lebih juga sama begitu. Baik, sekian untuk codingan mungkin. Oke, kemudian di sini terdapat raw score dan standar score dari neurotisme serta ekstroversi dengan metode NPI dan metode fuzzy. Tabel ini sendiri berdasar dari paper yang telah diberikan. Boleh di next. Masuk ke dalam performance analysis menggunakan dua, yaitu MAPE, yaitu mean absolute percentage error, yang digunakan untuk membandingkan kinerja model-model fuzzy dengan model-model konvensional berdasarkan NPI dan ACIP. Kemudian juga digunakan pair to tail t-test yang mana digunakan untuk membandingkan kinerja untuk
memverifikasi kinerja model berbasis aturan fuzzy, dan mengkonfirmasi hubungan yang kuat antara neurotisme, ekstroversi, dan kecemasan. Boleh di next. Dan di sini juga terdapat tabel untuk prediksi tingkat kecemasan peserta menggunakan SET dan model fuzzy. Nah, di sini juga ditampilkan pada tabel yang bagian kanan terdapat perbandingan yang menunjukkan bahwa model berbasis aturan fuzzy menunjukkan korelasi yang lebih kuat dibandingkan dengan model konvensional yaitu MPI dan SET. Dan pada bagian akhir, meskipun MAPE untuk prediksi neurotisme dengan metode fuzzy sedikit lebih tinggi daripada MP konvensional, metode fuzzy menunjukkan kinerja yang lebih baik karena deviasi standar yang lebih rendah. Dan juga metode fuzzy unggul dalam memprediksi ekstroversi dengan MAPE dan standar deviasi yang lebih rendah. Dan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam output antara metode konvensional dan fuzzy. Dan juga model yang diusulkan berdasarkan metode fuzzy menghasilkan hasil yang lebih rasional. Berdasarkan performance analisis tadi itu dapat kita simpulkan bahwa model ini memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan yang konvensional gitu. Dan model fuzzy ini diharapkan memang memberikan solusi yang kuat untuk menangani uncertainty dalam psikologi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dipersilakan jika ada pertanyaan. Baik, ya, terima kasih. Silakan. Yang kelompok lain boleh tanya. Dari mana tadi? Silakan kelompok mana? Kelompok 8. Ada yang mau nanya? Kalian kan ngerjain palm oil. Silakan. Kelompok 8. Ada Ikhlas, ada Aulia, ada Faiz, ada Dery, ada Kias. Silakan, siapa yang mau nanya? Halo, ada nggak nih yang hadir? Ikhlas ada nggak? Ikhlas? Ada Bu. Udah, nanya. Silakan, kamu nanya. Mungkin Apa? boleh lihat kodenya lagi. Coba bagian bawah, bagian grafik plotnya. Nah, kalau yang plot gini nih, kenapa dia tuh nggak full gitu ya? Ini, warna plotnya gitu, ketiganya gitu. Jelas nggak? Maaf boleh diulang karena agak putus-putus di sini saya. Jadi arsiran plotnya itu kenapa nggak full gitu di segitiganya gitu? Nggak full. Maksudnya yang bagian biru ini ya? Iya. Iya, karena kan dari fuzzy sendiri ini kan kita mencakup seperti rentang ya keanggotaannya. Nah, jadi bisa dibilang ini dapat ditunjukkan bahwa rentangnya itu dari 0 sampai 0,8 begitu maksudnya. Jadi dia memang tidak full karena memang rentangnya itu hanya sampai 0,8 berdasarkan kalkulasi yang telah kita lakukan di atas. Iya, kan tergantung inputnya ya Mas ya. Iya, betul, Bu. Iya, ikhlas ya. Pertanyaannya mungkin agak aneh gitu menurut saya. Kamu paham enggak tadi yang sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya? Proses agregasi. Paham, Bu. Paham. Nah, itu jadi kenapa nggak full ya? Tergantung Iya. tergantung dari inputnya. Maunya di mana nanti hasil implikasi, tahu kan? Jadi dari rule itu kalau misalkan kita satu rule, kita inference if then-nya itu namanya implikasi. Kalau misalkan hasil implikasinya itu ada di nilai 0,6 gitu ya pasti dipotongnya di 0,6 kan implikasinya kan nggak full. Jelas sampai sini ya? Jelas, Bu. Iya, jadi itu pertanyaannya basic ya. Jadi nanti
kamu coba apa namanya pahamin lagi konsepnya seperti apa gitu. Oke, baik, makasih. Silakan yang lain dari kelompok 9. Ada Tan, ada Hilal, ada Raka, ada Made, ada Neca, Neci. Siapa yang mau nanya? Silakan. Sama tuh ngerjain psikologikal juga. Mungkin ada yang berbeda dari sana. Made Altof, silakan. Iya Bu. Ini apa aja silakan. Kalau dari kami itu sebentar. Jadi gini, tadi kan kalau tidak salah pemantauan kelompok kami dari kelompok pembahas itu kalau tidak salah nggak menjelaskan terkait tentang prediksi anxiety levelnya. Jadi kelompok pembahas apa belum membahas atau bagaimana ya? Oke, untuk anxiety tadi karena memang kurang lebih sama saja ya dengan neuroticism dan ekstro. Jadi untuk menghemat waktu jadi kami skip saja tadi. Tapi juga kurang lebih kalau mau dijelaskan juga sama apa fungsi-fungsinya. Yang pertama kita akan membuat grafiknya sesuai dengan grafik yang ada di paper. Ini adalah grafiknya, boleh diubah lagi. Lalu di sini juga kita akan menentukan degree-nya lagi, masih sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan membuat rule-rule-nya lagi, tapi dengan mungkin rule-nya ini lebih banyak ya. Karena juga di paper ini bagian anxiety itu lumayan panjang papernya, tabelnya. Boleh ke bawah lagi. Di sini juga masih memakai or. Nah, juga kita akan melakukan agregasi lagi untuk semua rule tadi. Kita akan gabungkan dengan L, M, H, dan E. Lalu juga terakhir kita akan melakukan score. Dan setelah itu semua didapatkan, dan kita akan melakukan plottingan untuk si grafiknya lagi untuk CNC. Jadi kurang lebih juga sama saja makanya tadi kami skip dulu gitu. Oke, jelas ya, Made ya. Sangat jelas Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Saya nanya satu ya. Kan di paper itu ada MAPE ya. Nah, kalau kalian hitung MAPE-nya bisa enggak kira-kira? Kan cuman bandingin aja hasil sama hasil model sama hasil ground truth-nya sama data ground truth-nya. Kalian nanti bisa hitung MAPE-nya kira-kira. Kan ada data ground truth-nya kan ada nggak data ground truth-nya di paper? Halo? Mana papernya? Bentar. Maaf Bu, biar kami cek kembali karena kami tidak terlalu fokus mengenai itu. Oke, ya. Tadi kan kamu juga di PPT dijelasin ada MAPE kan, tapi di dalam code-nya tadi tidak nampak gitu. Maksud saya, walaupun saya nggak ngajarin sampai sana, itu kan common ya, umum dipakai di perhitungan model, nguji performanya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman bisa, jadi kalau ada data ground truth-nya, seingat saya di Oil Palm ada data ground truth. Data ground truth itu data acuan, basisnya, reference, kemudian nanti kamu punya data hasil simulasi model kamu. Kan jadi ada 2 tabel yang sama nanti toh. Nah, nanti kamu compare gitu, cari errornya berapa. Nah, itu nanti untuk ngukur performance-nya pakai MAPE gitu. Jelas ya kira-kira ya? Oke Bu, baik, akan kami usahakan nanti. Ya, itu walaupun tidak masuk di kuliah, tapi itu pengetahuan umum lah. Jadi Anda jadi tahu lebih luas bagaimana, apakah itu akan masuk tadi ke dalam evaluasi apakah fungsi yang kamu buat itu sudah tepat atau belum gitu. Karena kamu punya reference-nya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata MAPE-nya masih cukup tinggi gitu kan. Kan MAPE itu mean average ya, percentage. Jadi dari errornya. Jadi kalau misalkan masih tinggi, berarti kan selisih antara reference dengan data hasil simulasinya masih besar. Jadi persentasenya masih tinggi gitu. Ya, jadi itu ya nanti tolong dibuat kalau
rasanya mudah kalau ada data ground truth-nya tinggal dibandingin aja gitu. Oke, baik. Ada lagi dari kelompok lain yang mau nanya? Silahkan. Mungkin ada yang belum jelas. Ada dari kelompok 8 tadi sudah. Fazi psychological. Mana tadi? Kelompok 12 kali ya. Kalian ngerjain apa oil palm oil? Syifa silakan nanya Syifa. Syifa ada Wia. Syifa masuk nih. Ada Syifa. Nanya apa aja terserah. Mungkin kalau dari saya pertanyaannya, tadi kan yang titik membership itu dibilang nggak precise ya di kodenya. Nah, itu tuh bakal mempengaruhi nggak sih ke output? Nah, terus saya sendiri sempat baca papernya sedikit dan kurang paham di bagian cara ngebaca rules-nya. Nah, itu gimana sih untuk cara baca rules-nya itu? Ya, silakan. Oke, mungkin boleh ditampilin dulu papernya. Ya, papernya dulu. Nah, boleh di-scroll ke bagian bawah lagi. Nah, itu, ya sini. Yang tadi, yang atas. Oke, di sini. Nah, jadi memang maksud saya tidak precise itu seperti yang kita lihat di ini ya, di graf untuk standar skor ekstronya yang kanan yang D. Jadi itu bisa dilihat di bagian D2, itu titik jatuhnya itu di antara 50 hingga 55. Jadi saya maksud tidak precise itu di sini. Jadi kita juga membayangkan ini apakah 53 atau 54 begitu. Dan untuk apakah itu akan mempengaruhi? Ya mempengaruhi jelas. Karena itu termasuk ke dalam input. Dan saya sudah sempat juga diskusi dengan teman yang bahas yang lain, tapi dengan skor yang berbeda itu apa? Dengan titik yang berbeda. Kalau tidak salah punya beliau itu 54, saya 53, itu hasilnya memang beda. Saya 46, dia dapatnya 47 berapa gitu. Jadi memang Nggak, sangat mempengaruhi karena ini adalah tapi inputnya. nggak signifikan mestinya. Iya, Bu. Tapi tidak terlalu signifikan. Tapi memang kalau dibilang beda ya beda gitu. Ya. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua tadi apa? Boleh diulang? Bikin rule-nya. Oh, untuk bikin rule-nya ya. Ini kita bisa lihat aja di sini untuk rule base-nya. Itu A1 dengan ini juga awalnya agak membingungkan karena saya kurang terlalu paham untuk bagian ini. Tapi setelah ditanya-tanya ternyata kayak boleh di-scroll ke bawah deh yang bagian SB mungkin untuk contohnya. Ke bawah lagi boleh. Nah, yang di sini. Jadi mungkin di sini tuh kayak misalnya kan pakai OR ya. Jadi mungkin SB1 dan SD3 maka itu telah M atau H gitu. M atau H gitu. Di sini juga nggak ada garis vertikal gitu, jadi agak susah awalnya ngebedain ini masuk ke SD4 atau SD3. Tapi setelah nanya ke salah satu asprak untuk mata kuliah yang lain, ternyata pembatasnya itu ya dari nama SD-nya saja gitu. Jadi gitu kita lihat SB1 dan SD3 itu hubungannya berarti adalah M or itu, or H gitu. Mungkin begitu cara baca rule-nya. Ya, Apakah masih ada? kan saya pernah sampaikan di kelas ya, kalau Anda ingin membuat rule, maka Anda bikin matriks kan. Bikin matriks, nanti Anda dapat kombinasi, ya enggak? Kombinasi dari rule, benar kan? Gitu ya. Nah, dari situ nanti Anda pilih gitu, apakah rule-rule itu apa terjadi semuanya gitu. Nah, kalau dalam kasus ini kan tidak semua kombinasi itu muncul kan, benar nggak? Benar nggak? Iya benar, Bu. Benar. Tidak semua yang Jadi tidak semua kombinasi itu muncul gitu. Jadi, nah ini yang apa namanya yang nanti harus Anda verifikasi ke pakar. Jadi kalau Anda bantu pakar untuk membuat kombinasi rule, Anda bisa pakai matrix. Nanti Anda munculkan apa namanya linguistik variabelnya apaan aja, apa namanya setnya, himpunannya apaan aja. Kemudian Anda cari kombinasinya, nah kemudian Anda tanyakan
apa namanya, apakah semua kombinasi ini terjadi atau enggak gitu. Kalau enggak ya berarti remove. Maka rule yang muncul itu apaan aja. Di paper ini dijelaskan operatornya OR. Ada nggak penjelasan operatornya, Mas? OR Eh, atau N? harus seingat saya ada, Bu. Tapi saya Ada. kurang tahu di bagian precise-nya. Seingat saya ada. Oke, baik. Jadi di situ dijelaskan ada. Dijelaskan apa? Pakai OR ya, memang ya. Ada OR atau ada Iya, N? Hmm. kalau nggak salah pakai or, Bu. Kayak dia juga menjelaskannya tidak terlalu tidak terlalu fokus kepada or n ya, tapi kayak saya menyimpulkan pribadi aja. Ini ada apa? Ini N nih. Ini untuk yang rule pertama ya kalau nggak salah. Iya, tadi kamu ada yang min, ada yang max ya. Iya, Bu, benar. Oh ya, oke deh. Ya, jadi nanti dicek ya, yang apa namanya operatornya apa. Berikutnya dari, oke, saya pengen lebih dijelaskan lagi terkait dengan rule-nya. Coba balik ke rule-nya. Penjelasan tentang apa anxiety deh. Ada tabel anxiety-nya mana? Oh, ini paling banyak ya. Nah, jadi kira-kira output dari anxiety itu apa aja sih? Pak, variabel apa output anxiety-nya? Coba fungsinya mana fungsinya? Atau dibalikin lagi ke code nggak apa-apa, biar gampang bacanya. Oke. Nah ini dia ya. Rule-nya banyak ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan SB1, SB2, SB3 ada penjelasannya enggak di report kamu? Mungkin pada bagian rule ya, Bu ya. Ya. Ada Boleh ya. di-scroll ke rule ke bawah lagi. Nah, yang ini, yang active rule ini. Oke ya, betul. Oke, di sini, Bu. Hmm. Jadi kalau misalnya untuk yang L itu pertama kan di add-in dulu yang untuk SB2 dan SD1. Nanti kalau udah kita akan OR-kan dia dengan N yang baru lagi, jadi N or N lagi akan dilakukan begitu seterusnya begitu. Hmm. Berlaku untuk L, M, H, dan E. Oke, baik, baik, oke, good. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok yang lain? Jelas? Saya mau nanya deh, Bu. Ya, silakan. Untuk degree of membership yang anxiety di bawah tadi. Nah, itu. Nah, untuk ini kan kalau di papernya tuh dia udah ada ya buat nilai-nilai SB-nya. Itu tuh kenapa kalian gunainnya Neuro Standard Score, bukan nilai yang udah ada di datanya? Jelas? Boleh diulang mungkin, karena Ya, jaringan saya juga Bantu. agak jelek. Suara. Ya. Jadi kan untuk degree itu yang di atas kan dia pakai nilai yang udah ada dari datanya. Nah, namun kenapa pas di membership function buat anxiety ini kalian gunanya Neuro Standard Score, bukan dari datanya? Mungkin untuk data yang Anda maksud itu ada di halaman berapa ya, biar saya cek ulang juga. Mungkin saya agak kurang fokus pas Dia bagian ini. itu di halaman bentar. Untuk datanya kan SB itu kan buat standar neurotism. Barang data itu ada di halaman
Suaranya tenggelam, bisa dideketin lagi ke mic-nya. Dia tuh ada di halaman 6. Hmm. Oke, terus? Nah, di situ kan SB sama SD-nya udah ada ya nilainya. Untuk degree-nya kenapa nggak pakai salah satu dari nilainya, tapi makainya Neuro Standard Score. Hmm. Ya mungkin saya sendiri masih belum nemu ya yang Anda maksud ini. Sebentar. Coba Yang di bagian tabel yang mungkin maksudnya ya? Iya, ya. Ya. Bagian tabel yang tabel-tabel ini. Sebenarnya mungkin ini masalah pengetahuan pribadi saya ya mungkin ya. Karena yang saya lihat dari kayak tutorial-tutorial makanya itu begini gitu. Saya juga awalnya belum tahu gitu apakah bisa dengan cara Anda atau enggak gitu. Coba ditunjukin lagi tadi di bagian mana? Tabelnya mungkin di paper ya, yang dimaksud. Dan di tempat saya itu makainya sih output sendiri sih. Output model 1 dan model 2-nya gitu. Jadi nggak ngambil dari paper. Saya juga baru tahu apakah bisa ngambil dari papernya langsung apa enggak gitu. Yang ini maksudnya Mas ya? Yang halaman 6, Bu, mungkin. Ya ini, yang tabel 4 tuh kan? Betul? Yang tabel 3, Bu. Tabel 3, Mas. Oke, ini. Bagian yang mana, Mas? SB itu kan Standard Score of Neuroticism. Saya pikir makainya itu, Bu. Salah satu nilai dari situ. Salah satu nilai dari sini. Ini kan komparasi output ya, betul nggak sih? Jadi skor output untuk neuroticism dan extroversion. Compare antara MPI dengan fuzzy. Jadi yang mau dibaca dari tabel ini tuh adalah hasil dari MPI dengan fuzzy, gitu bener? Iya kan? Jadi raw score neuroticism itu adalah inputannya. MPI itu adalah hasil perhitungan formula pendekatan metode MPI. Kemudian yang standar score ini adalah hasil defasifikasinya si fuzzy. Gitu bukan bacanya? Iya, Bu. Iya kan? Jadi ini komparasi untuk nanti ngitung MAPE tuh makanya. Jadi yang dari MPI dapatnya 57. Kemudian yang dari fuzzy dapatnya 49. Nah, yang raw-nya, actual-nya, nah itu kan ada di 30. Nah, mana yang lebih dekat? Misalkan kayak ini. Berarti kan yang lebih dekat dari fuzzy kan? Lebih. Nah, seterusnya yang ini neuroticism. Kemudian sebentar. Ini raw score neuroticism atau ini inputnya yang sebelah kiri itu. Yang raw score-nya bisa dibilang input, Bu. Oh, input. Oke, jadi kan masuk ke function dulu ya. Betul ya? Jadi Ya, ini betul. ke MPI, ini hasil MPI, ini ya kayak gitulah. Jadi ini kan yang neuroticism, ini yang extroversion. Jadi ini hanya tabel perbandingan antara dua metode, bukan dipakai untuk menentukan apa tadi yang ditanya itu fungsi atau apa? Benar. Degree of membership. Degree of membership-nya. Ya, degree of membership itu kan tergantung function-nya ya, Mas ya. Nah, pertanyaan saya mungkin yang terkait ini gimana kamu nentuin fungsi output-nya? Ada nggak di paper ini? Fungsi output-nya ada nggak, Mas, di paper ini? Atau Anda bikin sendiri? Paham pertanyaannya? Yang mungkin tadi maaf. kan yang di tabel itu kan kombinasi rule. Coba yang lihat yang rule-rule-nya itu. Nah, ini kan kombinasi rule toh. Dari dua variabel dikombinasikan. Kemudian menghasilkan low, menghasilkan medium.
mengasihkan dan seterusnya kan? Benar nggak? Nah ini low medium high-nya ini ada nggak? Atau kamu define sendiri? Itu pertanyaannya. Functionnya sudah ada kan ya di paper? Halo, kok diem? Maaf Bu, untuk yang ini ya. Ini kan kombinasi nih, ya kan? Cara ngebacanya kan jika SB2 gitu kan, Iya Eh, benar. jika variabel apa anxiety-nya SB2 gitu kan dan SD1 maka L gitu kan jawabannya kan? Iya benar Bu, begitu. Nah pertanyaan saya fungsi outputnya kayak L, M, L ininya ada ndak di paper atau Anda definisikan sendiri? Ini saya definisikan sendiri sih Bu, kalau saya pribadi. Saya fokusnya melihat dalam tabel ini saja. Dan sepertinya di bagian atas juga nggak terlalu dijelaskan kenapa yang ini tuh diambilnya M, kenapa yang ini diambilnya H begitu Bu. Jadi memang full dari tabel ini sendiri. Hmm, Penjelasannya gitu. Makanya, jadi kan yang ada di gambar ini hanya fungsi input ya? Iya benar. Ya, gitu Mas ya. Jadi ya tadi apa perlu apa namanya dicek lagi fungsi yang digunakannya itu sudah sesuai apa enggak gitu. Jadi memang di paper ini tidak ada fungsi outputnya, betul ya? Seperti itu ya. Coba mungkin ada eh, penjelasan lain dari temannya yang mengerjakan ini dari kelompok 6. Coba dari kelompok 6 bisa menjelaskan kelompok 6 penggunaan fungsi outputnya berdasarkan apa? Hilmi, Malikus, Jihan. Ya Bu, kalau Silakan. dari kelompok 6 itu si outputnya ditentuin pakai ini Bu. Jadi kami bikin si triangle function ya. Terus tadi kita cocokin sama tabelnya gitu sih Bu. Nah tabelnya penentuan LM gitu-gitunya emang kami cari di paper nggak ada keterangannya sih. Jadi kami benar-benar sama kayak kelompok yang sekarang presentasi, benar-benar cuma nyamain dari tabel aja. Ya, tapi kamu cek ya. Kamu cek ke Iya. outputnya kan dari tabel tadi kan? Ya bisa dibilang kayak gitu Bu. Mm-mm. Oke, jadi Ya. coba kamu adjust apakah fungsi yang digunakan itu sesuai dengan output yang dihasilkan dari tabel itu, gitu kan ya kira-kira ya cara berpikirnya ya. Iya betul. Jadi kalau kami sesuai juga sama yang tadi Ibu bilang bahwa kalau kami sih bikin matriks ya Bu dari tabelnya. Terus kita looping, terus kita cocokin rules-rulesnya, terus baru diolah menjadi output gitu sih. Oke, coba Hilmi bisa dipresentasikan sedikit di bagian yang itu mungkin siapa yang Bisa Bu. Hilmi? Oke kamu ya. Mana tadi? Oke silakan. Oke sebentar ini saya coba run dulu collab-nya. Oke, wait. Hmm, udah kelihatan belum ya Bu? Ya, silakan dijelaskan. Oke. Oke bentar Bu, ini lagi di run dulu. Hehe. Oke. Um, Oke, mungkin saya coba run through sedikit dulu dari awal. Jadi di sini kami pakai yang sakit fuzzy, terus pakai NumPy. Terus di sini mungkin bedanya sama kelompok-kelompok lain. Di sini kami pakai satu sub library dari skFuzzy, yaitu control, supaya bisa lebih gampang aja sih untuk memproses datanya. Nah, saya pengen langsung fokus ke yang penggunaan rules matrix ini aja. Jadi tadi kan kita di dalam paper udah di define kan. Jadi si rules matrix itu bakal kayak gimana. Nah, di sini kami pakai um, penjabarannya pakai matriks kayak gini. Dan kalau misalnya representasinya hadir atau match gitu rulesnya, kami pakai angka 1, tapi kalau nggak match kita pakai angka 0 kayak gitu. Nah, kemudian diprosesnya kayak gimana? Kita pakai uh, nested loop. Jadi nanti si row-nya ini di looping dan row-nya di match sama kolomnya. Kalau misalnya presence, kita append rule tersebut ke dalam control.rule kayak gitu. Jadi nanti ada row-nya, si row-nya nanti kita pakai, terus nanti si standard juga kita pakai, dan nanti kita simulasiin outputnya pakai control system simulation ini. Nanti di compute dari si inputnya, terus nanti dari simulation ini kita pakai outputnya, dan nanti diambil gitu si neuroticism standardnya.
Kira-kira kayak gitu sih. Itu untuk yang matriks ini sebetulnya nggak, untuk yang model 1 dan 2 nggak terlalu sulit ya. Cuman untuk yang mengolah si anxiety-nya, ini kami pakai dictionary karena itu kan ada value-value tersendiri kan, ada L, M, segala macam. Jadi kalau misalnya kita pakai program yang ini nggak bakal works karena kalau ini kan kita cuma ada pengecekan binary aja ya, yes or no. Tapi kalau misalnya yang tadi yang L, M, H, dan E itu kami perlu dictionary supaya bisa bisa sesuai gitu yang isinya untuk bisa di looping kayak gitu sih kira-kira Oke, good. ya. Oke. Jadi kamu ya, oke, itu kan outputnya L ya. Nah, sementara function, oke, di atasnya ya. Kamu skip. Ya. Ya, jadi apa? Nah, ini kan Hilmi udah ngejelasin ya. Jadi ada L, M, H, E. Nah, itu di apa namanya dinyatakan dengan fungsi triangular kan? Ya, betul. Dan ini ada intervalnya, pasti kamu adjust kan, menyesuaikan karena nggak ada di paper toh, menyesuaikan dengan Iya, waktu. betul. Ya, Di paper soalnya. ya, nggak apa-apa. Jadikan satunya kamu agak tricky bikin sendiri gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi ini udah bagus ya. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi nanti teman-teman juga boleh diskusi dengan Hilmi. Ini ada style yang berbeda lagi dalam penulisan rules ataupun dalam merepresentasikan apa tadi ada 2 jenis rules ya. Jadi pakai matriks. Jadi ya make sense gitu. Jadi nggak terlalu banyak gitu nulis rule-rule-nya, lebih efisien gitu ya. Pakai dictionary. Oke, good. Ada lagi yang mau bertanya dari codingannya Hilmi ini? Mungkin ada yang tertarik, silakan. Sebelum ditutup. Oke, jelas ya? Baik, makasih ya Hilmi ya. Oke, sama-sama Ibu. Jadi baik. Nah, jadi kuliah kita tentang fuzzy ini sudah selesai ya. Jadi saya lihat tadi yang presentasi sudah sangat baik ya. Jadi Anda sudah bisa at least mengimplementasikan pemahaman atau konsep yang sudah disampaikan. Kemudian juga Anda memahami studi kasus gitu kan, bagaimana aplikasinya gitu. Dan tadi ada 2 case study. Nah, jadi tolong dipahami gitu ya bagaimana memformulasikan masalah, kemudian mendesain apa sistem fuzzy, kemudian alasannya kenapa harus pakai fuzzy seperti itu. Nah, itu bisa dijelaskan gitu ya. Jadi saya mau seperti itu. Nah, saya senang gitu hasil yang disampaikan tadi walaupun perwakilan baru dua kelompok ini sudah sangat baik. Ya mudah-mudahan Anda paham betul gitu kan setelah belajar membuat programnya jadi semakin paham. Dan sekali lagi mungkin sebagai resume dari perkuliahan ini yang paling krusial di dalam pemodelan fuzzy tentunya yang pertama itu adalah Anda bisa memahami fuzziness-nya ada di mana, itu satu. Jadi Anda jelaskan apakah memang problem yang akan kita buat modelnya ini memenuhi syarat fuzziness. Yang tadi di contoh yang mana, yang oil palm, itu lebih ke arah imprecise. Tapi yang ke psikologi ini lebih ke arah ambiguitas. Ya, jadi orang ambigu gitu untuk menentukan apa tadi anxiety atau neuroticism atau apalah tadi ya. Jadi ada dua hal yang berbeda itu. Yang satu fuzziness, yang satu ambigu. Kadang ini disebut anxiety, kadang disebut ini. Nah, itu Anda harus clear tuh. Sengaja saya pilih 2 paper ya. Jadi menjelaskan sifat fuzziness-nya seperti itu. Yang berikutnya adalah menentukan fungsi fuzzy. Nah, menentukan fungsi fuzzy ini sekali lagi ya dari contoh paper itu dikasih gitu. Tapi kalau nanti Anda terjun di lapang gitu punya real problem, ya itu Anda tadi pelajari dulu, Anda harus kumpulin datanya dan pelajari bagaimana distribusi data itu. Oke. Dan yang berikutnya yang juga penting adalah tadi yang kita pelajari dari paper itu adalah menentukan rule base. Nah, jadi menentukan rule base, tekniknya tadi menggunakan matriks, cari semua kombinasinya, apakah kombinasi itu muncul apa tidak harus muncul semuanya.
Dan kemudian dari situ Anda coba justifikasi lagi fungsinya. Apakah make sense atau enggak. Dan itu memang ada intervensi manusia gitu ya. Karena memang fuzzy yang Anda pelajari ini bukan machine learning. Jadi masuk intervensi manusianya banyak gitu ya dalam menentukan model, dalam membuat model gitu. Lain halnya dengan ya walaupun ada intervensi di dalam machine learning tapi tidak sebanyak gitu ya model yang bukan machine learning. Nah, jadi apa namanya membuat rule itu sih apa namanya krusial juga karena tanpa rule Anda juga nggak bisa bikin inferensi fuzzy kan. Jadi knowledge-nya itu penting. Jadi rule itu adalah knowledge-nya. Input itu adalah faktanya. Jadi kalau inference itu baru bisa bekerja kalau ada fakta masuk atau sebaliknya fakta itu bisa ditarik kesimpulannya kalau kamu punya knowledge-nya kan gitu. Jadi itu kesimpulannya dan ini kuliah terakhir saya untuk di PKK, kecerdasan komputer saya kebalik ya di PKK. Jadi ujian UTS ya, materi dari saya ya terkait hal ini. Nah, jadi tolong Anda pahami konsep ya, kemudian aplikasinya, komputasinya gitu ya. Karena tadi sekali saya bilang di ujian pasti Anda manual ngitungnya kan ada case gitu yang simple tapi Anda tahu apa prosedurnya atau logiknya untuk melakukan inferensi gitu. Itu aja mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Jelas ya? Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Jangan lupa absen. Jadi kenapa saya jadi concern ya? Habis suka kuliahnya sedikit absennya lengkap gitu. Jadi sebelum akhir kuliah nanti setelah akhir kuliah saya akan buka lagi dan saya close ya. Jadi Anda nggak bisa nyusul lagi, jangan lupa. Itu aja mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Baik. Terima kasih. Minggu depan dilanjut dengan Pak Agus apa bukan Lisa ya? Bukan Lisa kalau nggak salah ya. Jadi nanti saya coba ingatkan lagi beliau. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Terima kasih, Bu. kumpulin ya. Terima kasih banyak, Bu. Di- Banyak ya. ya. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Thank you.